Pemirsa, di usianya yang telah menginjak 1 dekade, Partai Perindo terus memberikan kontribusi nyata melalui berbagai programnya yang pro rakyat. Pada perayaan hari ulang tahun ke-10, Partai Perindo juga meluncurkan program Rumah Kerja Perindo serta sekaligus membagikan 29 gerobak. Selamat datang di channel ini. Terkait dengan video pembuka tadi, sudah jelas bagi kita apa yang dimaksud dengan program Rumah Kerja Perindo. Jadi program Rumah Kerja Perindo ini yang digagas oleh Ibu Ketua Umum adalah merespon situasi dan kondisi masyarakat saat ini, di mana ada yang di PHK, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang tidak tahu mau berusaha apa. Jadi program Rumah Perindo ini dimaksudkan untuk mengatasi semua hal tersebut. Terkait dengan program ini tentunya direspon oleh daerah seperti DPD, DPW, dan sebagainya. Dan pada kali ini kami akan menayangkan video tentang bagaimana Bapak Marcelinus, anggota DPRD Sulawesi Tengah dari Partai Perindo, merespon program tersebut dan mengimplementasinya di wilayahnya. Saudara sekalian, sebagaimana kita ketahui, Bapak Marcelinus ini bukanlah orang yang asing di dunia wirausaha atau pelatihan tenaga kerja. Ya, sebelum beliau menjadi anggota DPRD Sulawesi Tengah, beliau juga sebagai 5 tahun sebagai anggota DPRD Kota Palu, dan sebelum beliau menjadi anggota DPRD Kota Palu, beliau adalah seorang wirausaha di bidang perbengkelan. Dan ketika beliau menjabat anggota DPRD Kota Palu, banyak pokok-pokok pikiran beliau yang disalurkan untuk merespon proposal-proposal masyarakat untuk mengelola usaha mereka. Ada yang salon, catering, perbengkelan, konten kreator, perikanan, sistem biovlog, dan sebagainya. Jadi program ini sangat sejalan dengan apa yang sudah dilakukan atau visi misi dari Bapak Marcelinus selaku anggota legislatif. Ya, pada kesempatan ini kami akan tampilkan tentang bagaimana beliau merealisasi program tersebut. Sebagaimana kita tahu bahwa di dalam sebuah program itu harus ada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada video ini akan kami tayangkan tentang bagaimana Bapak Marcelinus tahapan bagaimana mengorganisasi agar program ini benar-benar bisa mencapai tujuan dari DPP. Ya, baik, mari sama-sama kita saksikan liputan kami. Pemirsa sekalian, selamat malam. Hari ini kami berada di Kelurahan Duyu, Kota Palu, dalam rangka bersama-sama dengan Bapak Marcelinus, anggota DPRD Sulawesi Tengah dari Partai Perindo, dalam rangka pertemuan dengan warga di sini sehubungan dengan program Rumah Perindo. Malam ini saya bersama dengan koordinator sini, Pak Aras. Malam, Pak Aras. Ya, malam. Iya, Pak, malam. selamat malam. Hari ini kita di sini, Pak Aras, ya. Kira-kira warga yang hadir di sini kira-kira Ya, mungkin 20-30 lah. 30 ya. Kalau boleh tahu Pak Aras, ini warga di sini sekira profesi apa? Orang kita ya, maksudnya. Orang kita ya peternak. Orang kita. Memang peternak. Rata-rata Iya, peternak ya. Peternak. Profesinya peternak. Kalau Pak Aras tinggal sekitar sini juga? Iya, kebetulan rumah tidak jauh dari sini. Oh iya. Paling. Jadi terkait dengan struktur yang dibentuk melalui Bapak Marcelinus, bagaimana respon warga? Ya, sampai sejauh ini sih alhamdulillah terbukti daripada partisipasi mereka malam ini. Malam ini. Bisa dinilai itu. Ya. Oke. Baik. Terima kasih Pak Aras. Ya, terima kasih Pak. Iya, demikian pemirsa, warga sudah hadir. Jadi demikian sebagai pembuka ya dari koordinator pembentukan grup di sini. Terima kasih. Ya, terima kasih.
Dan pemirsa sekalian, Bapak Marcelino sudah hadir dan warga juga sudah siap untuk berdiskusi dengan Bapak Marcelino. Terlebih dahulu mungkin Bapak Marcelino akan memberikan pemaparan tentang tujuan pertemuan pada malam hari ini. Baik, mari sama-sama kita saksikan. Pertama-tama memang mungkin aneh karena ini bukan reses dan juga Fundapil, tapi ini adalah satu program yang mana kemarin saya ke pusat sampaikan kepada saya dan mungkin saya ditunjuk sebagai ketua rumah kerja Perindo untuk ke depan. Maka saya pun selaku anggota DPR Provinsi, di mana masyarakat kemarin saya tampung dalam satu grup yang besar, akhirnya saya pisahkan ke wilayah masing-masing kelurahan. Sebab saya sampaikan, saya pisahkan seperti itu, agar saya tahu apa yang diperlukan di kelurahan ini. Dan saya tahu juga siapa-siapa yang ada di kelurahan sini. Jadi komunikasi di dalam grup itu penting sekali, tetapi hal-hal yang positif. Karena apa? Itu bagaimana apa yang kalian pikirkan untuk berusaha itu bisa kami salurkan melalui pokok-pokok pikiran kami. Nah, saat ini di kelurahan dulu memang rata-rata kebanyakan peternakan. Nah, saya dengan Pak Aras sudah begitu lama sharing-sharing bahwa memang tahun depan itu ada beberapa kelompok yang kita jadikan memang pertama untuk membantu program betul itu. Ada anggota DPR yang mau sering ketemu dengan masyarakat. Cukup kalau habis reses depan, Bapak bisa membantu apa usulan-usulan kalian di kelurahan sini. Tetapi cuma sekedar ada, kelompok pun ada. Nah, kita juga meminta data di kelurahan Duyu ini siapa yang punya DTKS, bantuan untuk kehidupan masyarakat yang di bawah. Itu pun kita bisa bantu perorangan. Jadi kita bisa membantu kalau punya DTKS itu sampai 10 juta per satu usaha, satu kakak. Kalau tidak punya DTKS itu bisa bergabung 5 orang satu kelompok, misalkan sama-sama punya usaha pop ace misalkan. Terus di situ nanti kita butuh alat apa semua dari 5 orang ini bisa disatukan agar kita bisa realisasikan. Jadi sekedar cuma cara yang kami lakukan nanti, tetapi masyarakat kita tidak bebankan untuk membuat proposal. Kalau ada kelompok nanti, itu nanti diserahkan ke Pak Aras atau langsung ke Pak Bahar bahwa saya terdata sebagai DTKS. Nanti kita catat supaya nanti kita minta apa sih yang mau dibantu dalam anggaran dana tunai tadi. Kita mau bantu dana tunai tidak ada permohonan. Misalkan mau bangun usaha catering, modal 10 juta, apa semua yang mau dibeli. Bagi staf saya di DPR yang akan menyusunkan proposal kalian. Ke depan ini Bapak bisa realisasikan semua kelurahan. Dalam kelurahan itu kita akan bantu, ya, karena itu kebutuhan hari-hari. Di samping nanti ada program air petelur, ya, ada UMKM, bagian anggaran, Bapak dapat 1 miliar. Dari 46 inilah yang saya salurkan 7 miliar untuk semua kelurahan. Misalkan Duyu nanti berapa, kelurahan mana berapa, kita sesuaikan dengan jumlah anggotanya. Tetapi jangan masukkan lagi orang yang tidak sama-sama kita. Akhirnya anggaran kalian jadi semakin kecil. Harus susun mulai dari sekarang.
agar kalian bisa terrealisasi. Di dalam grup itu jangan cuma diam terus. Yang saya lihat cuma saya pantau terus. Iya. Jadi ada yang rajin ngomong, ada yang cuma maitik. Bapak biasa chat sesuatu itu, saya bisa tahu siapa yang lihat, siapa yang baca. Dan kemudian saya juga ingin sampaikan bahwa sekarang masalah kesehatan ini tidak perlu lagi takut. Tidak perlu lagi kalau ada yang menunggak mau urus ini, urus ini. Hari ini gubernur kita mengeluarkan ada program Berani Sehat. Anda ke rumah sakit manapun di Kota Palu ini, begitu ada keluarga sakit, tetangga sakit, semasi karena ada saudara kita di poso sana atau di Luk sana sakit, langsung bawa ke rumah sakit minta program Berani. Ada misalkan kecelakaan, kemarin kan kalau kecelakaan itu BPJS, hari ini masuk saja minta program Berani Sehat. Kamu bukan cuma pikirkan yang di Duyu ini, semua dipikirkan. Maka saya tempatkan seperti Pak Ara di dalam grup. Itu ya sedikit-sedikit, Pak ini saya dijapri. Aduh, kalau saya terus dijapri semua, kapan saya? Nah sekarang juga ada satu program yang selama sekarang ini saya bangun. Bukan karena saya kelebihan duit. Saya bangun di Langgaleso hari ini, ada satu peternakan titik. Dan itu saya biayai sendiri dengan beberapa teman tim, dan jujur mereka bantu tanpa sesuatu yang diharapkan dulu. Kenapa? Ini proses struktur kelurahan itu. Apa sebab? Supaya tiba-tiba ada hal yang emergensi, dana itu bisa dibantukan masyarakat. Itu tujuan saya. Kenapa? Saya menganggap selama saya duduk di provinsi, kalian sudah bagian dari keluarga saya. Maka saya harus berpikir untuk kalian juga. Ya. Saya bukan cuma sekedar mau dipilih kemarin. Bukan karena ini sesuatu yang ketemu, sekedar ketemu. Tapi saya memberikan informasi, di samping itu kita sudah bisa kumpul-kumpul lagi. Karena begitu lama proses kita baru bisa ketemu lagi. Ya. Dan saya tidak mau sampai di situ saja. Jadi usaha-usaha yang dibangun nanti, tolong jangan cuma diam. Sekarang saya tidak punya beban. Kalau kita, karena itu hak saya. Tapi pokok-pokok pikiran adalah hal lain. Tujuh apa yang kalian berikan. Tetapi juga dibagi dengan teman-teman. Jangan semua kamu ambil di hati. Kita 46 kelurahan. Usaha, ada? Iya usaha. Laundry 5 orang. KTP 5 orang. Kemudian nanti kasih Pak Bahar, kalau draftnya untuk usaha itu sudah ada sama Dora, nanti store saja sama siapa? Pak Aras, nanti Pak Aras kasih ke Pak Bahar, nanti dibikin. Karena memang ibu-ibu mau bikin laundry, bapak-bapaknya mau usaha apa? Boleh. Misalkan 5 tadi ibu-ibunya, tapi ini masih proses, baru pertama. Ke depan itu lebih besar lagi kita bisa lakukan, karena anggaran-anggaran kita ini kan kita realisasikan sesuai dengan pokok-pokok pikiran teman-teman. Selama 5 bulan sudah mulai start bertelur, sampai 6 bulan sudah menghasilkan. Oh iya. Jadi itu yang kita mau sharing-sharing nanti Pak Ras dengan beberapa teman-teman. Karena program ini memang ternyata ketua umum saya setuju di perumahan. Nah, kan ini bisa bertambah. Sudah terjadi produksi telur, kira-kira satu hari itu masyarakat bisa untung berapa sih? Anda soalnya Pak kita itu menghitung dalam 1 hari itu ayam makan itu 110 gram per ekor. Iya, maksud saya dari harga telur misalkan kita setiap ekor itu kan kalau 1 telur kira-kira berapa untungnya? Rata-rata yang 20 ekor Pak itu paling tinggi itu bahkan lupa itu 20. Iya, taruhlah itu Pak. Tapi maksudnya supaya masyarakat begitu dia ada untungnya. Bisa bagi dua. Artinya kalau dia 90% Pak bagi 2. Enggak, maksudnya dengan jumlah tadi 24 ekor cuma 20. Ya, 20 biji. Berarti 10
10 dari yang punya kandang, 10 yang punya pakan tadi. Itu yang maksud saya. Berarti ada peningkatan. Kita hargakan 10.000, taruhlah 10.000 satu butir ya. 10.000. Berarti satu bulan sudah ada nilai plus 300.000. Ya kan? Berarti sudah ada dalam rumah tangga itu. Yang cuma caranya dia kasih makan pagi, sore dan sore ya Pak ya? pagi dan siang. Pagi dan siang. Tapi aktivitasnya ibu-ibu tidak terganggu juga. Jadi ada nilai pendapatan yang cuma orang bilang pekerjaan sampingan.